buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mei Sari Sinaga dengan NIM 21704041 dengan program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Adapun presentasi saya ini yaitu untuk memenuhi ujian mid semester saya dengan MK Dasar Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Junius Eden Manopo, Sarjana Kesehatan Masyarakat MKes. Baiklah, di presentasi saya kali ini yaitu membahas mengenai promosi kesehatan. Promosi kesehatan memiliki definisi. Definisi dari promosi kesehatan yaitu promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Definisi promosi kesehatan juga tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Menkes SK 7 2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah. Disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Selanjutnya, konsep dari promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini juga memiliki konsep. Konsep dari promosi kesehatan yang pertama yaitu proses untuk mengendalikan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sehat seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi bahwasanya mampu memenuhi dan merubah atau mengendalikan lingkungannya. Yang kedua, promosi kesehatan merupakan program yang dirancang untuk memberikan perubahan hidup terhadap manusia, organisasi masyarakat, dan lingkungannya. Yang ketiga, konsep promosi kesehatan adalah semua upaya yang menekankan pada perubahan sosial, pengembangan lingkungan, pengembangan kemampuan individu, dan kesempatan dalam masyarakat, dan merubah perilaku individu, organisasi, dan sosial. Selanjutnya, promosi kesehatan juga memiliki visi dan misi. Visi dari promosi kesehatan yaitu masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dan yang kedua itu, misi dari promosi kesehatan ada 3 bagian. Yang pertama, advokat atau advocate, melakukan advokasi terhadap para pengambil keputusan di berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Dan yang kedua itu ada mediati atau menjembatani, yaitu menjadi jembatan yang menjamin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, memampukan atau enable, yaitu memberikan kemampuan untuk keterampilan kepada masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dari promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan yaitu yang pertama, build healthy policy, yaitu membangun kebijakan. Yang kedua, create supportive environment atau menciptakan lingkungan. Yang ketiga, strengthen community action atau memperkuat gerakan masyarakat. Yang keempat ada develop personal skill atau mengembangkan keterampilan individu. Yang kelima ada reorient healthy service, yaitu reorientasi pelayanan masyarakat. Selain ruang lingkup promosi kesehatan didasarkan pada 2 dimensi. Yang pertama itu dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan. Yang kedua, dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau tatanan yang disebut dengan setting. Selanjutnya, sasaran dari promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sasaran primer, yang sasaran utamanya yaitu pasien, individu sehat, keluarga sebagai komponen MASY. Yang kedua, sasaran sekunder, yaitu para pemuka MASY, baik pemuka informasi maupun formal organisasi. Yang ketiga, sasaran tersier, yaitu para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan di bidang yang lain yang berkaitan dengan kesehatan serta dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Selanjutnya, ada tingkat-tingkat pencegahan menurut level dan Clark. Level dan Clark membagi usaha pencegahan penyakit dalam 5 tindakan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan masa sakit, yaitu yang pertama ada pada masa sebelum sakit. Pada masa sebelum sakit ada 2 bagian. Yang pertama, mempertinggi nilai-nilai kesehatan atau healthy promotion. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Dan yang kedua, memberikan perlindungan
perlindungan khusus terhadap suatu penyakit atau specific protection. Usaha ini merupakan tindakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Dan yang kedua, pada masa sakit yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera, atau early diagnosis and prompt treatment. Yang keempat, pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kesehatan kerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau disability elimination. Yang kelima ada rehabilitasi atau rehabilitation. Selanjutnya, peran promosi kesehatan di dalam pencegahan menurut Lepel dan Clark. Selain ada 5 tindakan pencegahan kesehatan di dalam menurut Lepel dan Clark, ada juga peran promosi di dalam pencegahan tersebut. Yang pertama, memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang telah dirancangkan oleh pemerintah. Yang kedua, promosi kesehatan menjadi bagian yang secara khusus membawahi segala aktivitas prokes yang ditujukan bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga, menyiapkan sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan serta melakukan pembangunan sumber daya kesehatan hingga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bidang-bidang kesehatan. Yang keempat, menjadi pembimbing dan pengendali teknis kegiatan promosi kesehatan. Misalnya, promosi kesehatan dapat berupa kegiatan lintas, program lintas pemerintah atau instansi swasta. Selanjutnya, strategi-strategi dalam promosi kesehatan. Menurut WHO merumuskan 3 hal dalam strategi promosi kesehatan, yaitu yang pertama, advokasi adalah upaya untuk mengajak para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk mau mendukung program kesehatan yang dirancangkan. Yang kedua, social support atau dukungan sosial adalah upaya mencari dukungan yang melibatkan tokoh masyarakat formal maupun informal. Yang ketiga, empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Piagam Ottawa menuliskan 5 rumusan strategi baru dalam promosi kesehatan, yaitu yang pertama, kebijakan berwawasan kesehatan, yang kedua, lingkungan yang mendukung, yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan, yang keempat, keterampilan individu, yang kelima, gerakan masyarakat. Selanjutnya itu ada teori pelaku dalam promosi kesehatan. Perilaku kesehatan adalah respon terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat atau sakit penyakit yang mempengaruhi faktor kesehatan. Klarifikasi perilaku kesehatan ada 3. Yang pertama itu healthy behavior, yang ketiga honest behavior, yang ketiga desire role behavior. Pengukuran dan indikator perilaku kesehatan ada 3. Yang pertama, health knowledge, pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatan. Yang kedua, health attitude, pendapat atau penilaian tahap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga ada health practice, kegiatan atau aktivitas dalam rangka memelihara kesehatannya. Yang selanjutnya, faktor determinan perilaku ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu intelijensi, emosi, motivasi, dan jenis kelamin. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan fisik, proyek tersebut. Teori determinan perilaku kesehatan ada 2. Yang pertama itu teori Frisi Process atau GRAND, yang dimana predisposing factor, yang kedua enabling factor, yang ketiga reinforcing factor. Dan yang teori Senneby-Bicard, yang pertama ada intention atau niat, yang kedua social support atau dukungan sekitar, yang ketiga ada accessibility of information atau terjangkau atau tersedia informasi, yang keempat ada personal anatomy atau kebiasaan pribadi. Pengetahuan sikap dan tindakan dalam promosi kesehatan. Yang pertama itu ada pengetahuan atau knowledge. Yang pertama, proses expose atau perubahan perilaku penting sebagai referensi. 1. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru, terjadi proses sebagai berikut.
onwards, force, interest, point evaluation, font trial, adoption. Adopsi perilaku baru melalui proses yang didasari pengetahuan, kesadaran, sikap positif, dan bersifat langgeng. Yang kedua, tingkat pengetahuan di kognitif tahu, memahami aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada sikap atau attitude, yaitu efektif. Yang pertama, reaksi atau respon. Yang kedua, komponen pokok sikap, kenyamanan konsep. Yang ketiga, tingkat sikap menerima atau resep, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada praktek atau tindakan, yaitu psikomotor, persepsi, respon terpimpin, mekanisme, dan adopsi. Baik, sekianlah presentasi saya mengenai promosi kesehatan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan maaf, dan selanjutnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.